Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, pagi itu aku merasa seperti hari-hari biasa, meski sedikit lebih capek. Sejak semalam, aku kesulitan tidur karena ada deadline pekerjaan yang datang begitu mendekat. Dan aku merasa otakku dipenuhi file-file yang harus segera diselesaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku memutuskan untuk menenangkan diri sejenak dengan berendam di kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku merasa sedikit lebih baik. Aku keluar dengan handuk melilit tubuh, menikmati kesegaran dari air hangat yang mengalir di kulitku. Kamar mandi rumahku tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untukku melepaskan lelah. Aku menutup pintu dengan perlahan dan melangkah keluar ke ruang tamu. Biasanya, kalau aku merasa santai seperti ini, aku hanya duduk sebentar, membaca pesan, atau sekadar meresapi udara pagi yang agak sejuk. Namun, saat aku membuka pintu kamar tidur, ada seseorang di depan pintu. Dan, dia adalah Dika. Dika, teman sekantorku, berdiri di sana, tampak canggung dengan ekspresi yang sulit kubaca. Dia mengenakan kaos biru dan celana jeans, tapi wajahnya memerah sedikit. Itu bukan hal yang aneh, sebenarnya, karena kami sudah lama berteman dan sering keluar bareng setelah jam kerja. Jadi, aku tidak berpikir ada yang salah saat dia datang begitu saja ke rumahku, meskipun jarang sekali dia langsung datang tanpa kabar. Namun, ada satu hal yang segera membuatku sadar bahwa ada yang tidak beres. Aku hanya mengenakan handuk, dan tidak ada satupun pakaian lain yang menutupi tubuhku selain itu. Aku mengernyitkan dahi, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Keringat mulai perlahan menetes di dahiku, dan aku merasa canggung. Dika yang biasanya sangat santai dan gila-gilaan, tiba-tiba tampak kikuk dan sedikit gelisah. Matanya melirik ke arahku, tidak tahu kemana harus menatap. Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu nggak nyaman, Dika berkata. Namun suaranya terdengar agak tercekat. Aku cuma, mau ngobrol sedikit sama kamu. Aku ingin tertawa karena situasi ini terasa seperti adegan dalam film komedi. Tapi aku tahu ini saat yang tidak tepat. Aku merasa gugup dan bingung. Dika, kamu nggak harusnya tunggu aku siap dulu, kan? Jawabku, sambil berusaha menutupi tubuh dengan lebih rapat menggunakan handuk. Dika tampak semakin canggung. Aku nggak tahu. Sih, aku cuma kaget ngeliat kamu, cuma pakai handuk kayak gitu. Dia mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku mulai merasa bingung, tapi mencoba tetap tenang. Ya udah, masuk aja dulu. Nanti kita ngomong di dalam, ujarku, mengalihkan perhatian ke ruang tamu yang lebih nyaman. Aku melangkah mundur dan membuka pintu kamar agar Dika bisa masuk. Dika masuk dengan ragu-ragu. Matanya sesekali melirik ke arahku. Aku bisa merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Sesekali dia menarik napas panjang, seakan mencoba menenangkan diri. Aku sendiri berusaha menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Begitu dia duduk di atas sofa, aku sempat berdiam sejenak. Aku merasa seperti ada jarak yang tiba-tiba terbentuk di antara kami. Aku duduk di seberang sofa, mencoba untuk tetap tenang. Meskipun perasaan canggung itu makin menguat. Beberapa detik berlalu sebelum Dika membuka mulut. Jadi, aku sebenarnya datang karena ada yang pengen aku omongin sama kamu, katanya dengan nada agak serius. Aku mengangguk, mencoba untuk tetap fokus. Tentu, ngomong aja. Ada apa? Dika sepertinya menatapku lebih dalam, seolah mencari cara untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku merasa kamu perlu tahu tentang apa yang sebenarnya aku rasain. Aku mengerutkan dahi. Ini bukan kalimat yang biasa dia ucapkan. Biasanya, Dika adalah orang yang sangat terbuka dan gampang bercanda. Jadi, saat mendengar kata-kata seperti ini, aku mulai merasa aneh. Apa maksudnya? Tanyaku.
berusaha memahami. Dika terlihat ragu sejenak. Aku suka kamu, katanya akhirnya. Kalimat yang langsung menggantung di udara, seakan-akan membekukan waktu. Maksudku, aku suka banget sama kamu, lebih dari sekadar teman. Aku terkejut. Selama ini, kami memang cukup dekat, sering bercanda dan makan siang bareng. Tapi aku tidak pernah berpikir kalau Dika punya perasaan lebih. Mataku tertuju pada Dika, yang sepertinya menunggu reaksiku. Sementara itu, aku merasa tubuhku mulai terasa berat, dan otakku mulai penuh dengan pertanyaan. Dika, kita kan teman kerja. Aku nggak tahu harus bilang apa. Jawabku pelan, berusaha menghindari tatapannya. Aku nggak tahu kalau kamu maksudnya. Kita cuma teman, kan? Dika mengangguk pelan. Aku ngerti kok. Aku cuma pengen jujur sama kamu. Nggak ada harapan lebih. Cuma pengen bilang aja. Ada keheningan sejenak. Sementara aku berusaha memproses kata-katanya. Bagaimana bisa dia suka padaku? Apa yang membuatnya bisa merasa seperti itu? Padahal kami hanya teman kantor. Rasanya semua ini terlalu cepat untuk dipahami. Terutama setelah kejadian tadi yang membuat segalanya semakin canggung. Aku cuma nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi aku nggak mau terus diam aja. Aku nggak berharap kamu balas perasaan itu. Cuma pengen bilang aja. Lanjutnya lagi dengan suara yang lebih pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dika, aku hargai banget kalau kamu jujur. Tapi, aku perlu waktu untuk mikirin ini. Aku nggak mau buru-buru ambil